Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penetapan dan ketetapan pajak. Saya Kesya Karista Parenda. Saya Isma Suci Ramadhani. Saya Lisdiana Febrianti. Saya Kesya Tanesia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan pajak adalah proses atau tindakan dari pihak pajak atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sedangkan ketetapan pajak adalah hasil atau produk dari penetapan pajak. Biasanya berupa surat resmi dari kantor pajak yang menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar. Kedua, ada macam-macam penetapan pajak. Yang pertama, self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Yang kedua, official assessment system. Pajak ditetapkan langsung oleh fiskus petugas pajak. Wajib pajak tinggal menerima dan membayar. Yang ketiga, withholding system. Pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Berikutnya ada macam-macam ketetapan pajak. Yang pertama, SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar, menunjukkan pajak yang harus dibayar masih kurang. Yang kedua, SKPKBT. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yaitu tambahan kekurangan pajak dari ketetapan sebelumnya. Yang ketiga, ada SKPLB. Surat ketetapan pajak lebih bayar, menunjukkan wajib pajak kelebihan bayar pajak. Yang keempat, SKPN. Surat ketetapan pajak nihil. Pajak yang dibayar sudah pas, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak positif dari penetapan pajak. Yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua adalah menciptakan keadilan. Yang ketiga adalah meningkatkan penerimaan negara dengan penetapan yang baik. Yang keempat ada transparansi dan kepastian wajib pajak. Selanjutnya, ketetapan pajak. Yang pertama ada memberikan kepastian hukum, jumlah pajak yang harus dibayar sudah jelas dan resmi. Yang kedua, mengurangi sengketa pajak karena sudah ada bukti tertulis. Yang ketiga, menjadi dasar penagihan pajak. Dan yang keempat, melindungi wajib pajak jika kelebihan pajak atau SKPLB. Selanjutnya ada dampak negatif penetapan dan ketetapan pajak. Dampak negatif yang pertama, menambah beban keuangan wajib pajak. Yang kedua, menghambat pertumbuhan usaha. Yang ketiga, menurunkan daya beli masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan risiko sengketa pajak. Berikut saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum penetapan dan ketetapan pajak di Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur penetapan dan ketetapan pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU KUP. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan ini terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Melalui UU KUP, pemerintah mengatur bagaimana proses penetapan pajak dilakukan dan bagaimana surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban wajib pajak sekaligus menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan. Dengan adanya aturan tersebut, proses penetapan dan ketetapan pajak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun wajib pajak. Selain UU KUP, pelaksanaan penetapan dan ketetapan pajak juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksanaan perpajakan seperti
peraturan pemerintah atau PP, peraturan Menteri Keuangan atau PMK, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak atau per DJP. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman teknis agar ketentuan dalam UU KUP dapat diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UU KUP beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum utama dalam penetapan dan ketetapan pajak di Indonesia. Adanya dasar hukum ini membuat proses perpajakan dapat berjalan lebih tertib, adil, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun wajib pajak. Selanjutnya ada contoh singkat seperti seorang wajib pajak melaporkan pajaknya sebesar 5 juta rupiah. Setelah diperiksa, ternyata masih ada penghasilan yang belum dilaporkan sehingga pajak yang seharusnya dibayar menjadi 6.500.000 rupiah karena ada kekurangan pembayaran. Kantor pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB sebagai penetapan resmi atas pajak yang masih harus dibayar. Dan terakhir ada kesimpulan. Penetapan pajak adalah proses menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu sendiri maupun oleh otoritas pajak sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Ketetapan pajak merupakan keputusan resmi dari otoritas pajak yang menetapkan jumlah pajak terutang, baik kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Keduanya berperan penting dalam menjaga kepatuhan pajak serta mendukung penerimaan negara secara tertib dan adil. Sekian penjelasan penetapan dan ketetapan pajak dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.